Setelah beberapa hari buron, pria yang membunuh istrinya di Banjarnegara, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap saat sedang menuju rumah orang tuanya. Pria yang diduga membunuh istrinya dengan sadis di Jalan Desa Bakal, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, akhir pekan lalu berhasil ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sedang merencanakan pembunuhan karena cemburu melihat istrinya ngobrol dengan laki-laki lain di media sosial. Pelaku dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Jadi yang bersangkutan ini memang sebelumnya 2 bulan terakhir ini sudah pisah ranjang, memang benar itu yang berita awal. Dan kemudian untuk masalah dia melakukan itu karena bukan permasalahan ekonomi, tetapi permasalahan kecemburuan karena yang diduga korban ini dia memiliki pil pria idaman lain. Jadi yang bersangkutan korban ini masih bersama ada suami, tetapi karena pisah ranjang ada lelaki inisial Y itu mendekati korban dan melakukan chattingan di akun Facebooknya. Sebelumnya, Yohana, 21 tahun, dibunuh oleh suaminya sendiri, Randy, saat pulang kerja. Korban diadang di tengah jalan, lalu setelah bertengkar, pelaku menusuk korban. Korban meninggal dunia ketika dibawa ke puskesmas. Warga sempat emosi dan berusaha membakar rumah pelaku, namun berhasil diredam kepala desa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Komnas HAM memastikan akan memberikan pendampingan terhadap korban dugaan pelecehan di lingkungan kantor KPI. Sementara polisi telah memanggil 5 terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM hari ini mengagendakan pengaduan korban dugaan kekerasan seksual berinisial MS. Keterangan korban menjadi prioritas sebelum Komnas HAM melakukan langkah selanjutnya, yakni memanggil pihak KPI dan kepolisian guna menindaklanjuti kasus yang sudah terjadi sejak tahun 2012. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsar membenarkan bahwa korban pernah melapor ke lembaganya tahun 2017 lalu. Saat itu, korban melapor melalui email dan direspon oleh bagian pengaduan. Komnas HAM memastikan akan memberikan pendampingan terhadap korban mulai dari keamanan, pemulihan trauma, hingga kesehatan korban. Ya, yang jelas begini, yang pertama kita akan upayakan adalah perlindungan keamanan. Kita komunikasi nanti dengan LPSK supaya juga membantu perlindungan keamanan bagi korban. Itu yang pertama. Yang kedua, pendampingan. Pendampingan untuk juga mulai memulihkan trauma yang ada. Dan juga saya kira menjaga keberanian korban. Sebelumnya seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia mengaku menerima pelecehan seksual dan perundungan oleh sesama rekan sekantor. Polisi memanggil 5 terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual tersebut. Dugaan perundungan dan pelecehan seksual telah terjadi sejak tahun 2012. Korban pun mengaku telah melapor ke atasannya, namun malah dipindahkan divisi. Setelah informasinya tersebar, Polres Jakarta Pusat turun tangan menyelidiki kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.